Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muarif dari kelas manajemen malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, di mana materi yang saya akan sampaikan ini materi yang ke-11, yaitu dengan pembiayaan, istisna dan musyarakah. Istisna sendiri adalah akad jual beli suatu barang yang belum ada atau dibuat terlebih dahulu dengan spesifikasi tertentu, dengan pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus di muka, dan juga pemesan barang yang baru akan dibuat. Contohnya itu seperti perusahaan memesan mesin khusus kepada produsen. Pembayarannya itu dilakukan di muka sebagian, dan sisanya setelah mesin selesai dibuat dan diterima. Dan apabila terjadi kerusakan atau keterlambatan produksi, produsen bertanggung jawab. Yang kedua itu ada musyarakah, di mana akad kerja antara pihak dua atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Lalu keuntungan usaha musyarakah dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang telah disepakati. Contohnya, sebuah bank bekerja sama dengan pengembang seperti properti untuk membangun sebuah apartemen. Lalu bank tersebut memberikan dana, sedangkan pengembang pengelola proyek mendapatkan keuntungan dari penjualan apartemen dan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada perbandingan salam istisna. Subjeknya itu pokok kontrak, sahamnya musyam fihi, istisnanya mashu, dan aturan serta keterangannya itu barang ditangguhkan dengan spesifikasi. Yang kedua ada harga. Salamnya itu dibayar saat kontrak. Istisna boleh saat kontrak, boleh diangsur, boleh kemudian hari. Lalu aturannya itu cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istisna. Yang ketiga ada sifat kontrak, mengikat secara asli atau tabi'i, lalu mengikat secara ikatan atau tabi'i. Salamnya mengikat semua pihak sejak semula, sementara istisna dianggap mengikat berdasarkan pandangan para fuqaha demi kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan aturan syariah. Yang terakhir ada kontrak paralel. Salamnya itu paralel dan istisna juga paralel. Baik salam paralel maupun istisna paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah. Jenis akad istisna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual. Pembeli biasa disebut mustasni dan penjual biasa disebut syahni. Gambarannya itu ada skema istisna nasabah konsumen atau pembeli antara dengan penjual. Selanjutnya ada istisna paralel, adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi yang dipesan oleh pembeli. Syaratnya akad istisna sendiri tidak bergantung pada istisna kedua. Selain itu, penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Gambarannya itu ada penjual, ada pembeli, serta subkontraktor. Dimana yang pertama itu nasabah konsumen atau pembeli memesan kepada penjual, lalu dibuatkan oleh subkontraktor. Balik lagi sama penjual itu dibeli lalu dijual kembali kepada nasabah konsumen atau pembeli. Rukun istisna yang pertama ada penjual atau syahni, yang kedua ada pemesan atau mustahni, salah satu pihak yang terlibat dalam akad istisna. Yang ketiga ada ijab kabul. Proses ijab kabul ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas. Penjual harus menyertakan ijab, yaitu tawaran untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan pemesanan harus mengambil langkah kabul, yaitu menerima tawaran tersebut. Yang keempat ada objek akad mashunu, artinya barang yang akan dibuat atau diproduksi oleh penjual sesuai dengan pesanan pemesan. Selanjutnya ada syarat akad istisna. Yang pertama adanya kesepakatan atau ijab kabul. Yang kedua spesifikasi objek akad yang jelas. Yang ketiga ada harga dan pembayaran. Yang keempat ada setiap pihak paham akan hukum. Yang kelima ada keluasaan dalam melakukan jual beli. Yang keenam ada saling ridho dan tidak mengingkar janji.
Jenis musyarakah. Yang pertama ada musyarakah hak milik atau syirkatul amlak, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Yang kedua ada musyarakah akad syirkatul ukut, yaitu akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Jenis musyarakah berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, yaitu musyarakah diklarifikasikan menjadi musyarakah inan, musyarakah abdan, musyarakah wujuh, musyarakah muafadah. Lalu rukun transaksi musyarakahnya, yang pertama ada dua pihak transaktor, ada objek musyarakah atau modal kerja keuntungan dan kerugian. Yang ketiga ada ijab dan kabul yang menunjukkan persekutuan pihak yang bertransaksi. Yang keempat ada nisbah atau bagi hasil. Syarat musyarakahnya itu ada tiga. Yang pertama ada perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Yang kedua ada persentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Yang ketiga ada keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah yang pasti. Selanjutnya ada jenis musyarakah berdasarkan perubahan porsi dari para mitra. Musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masyarakat. Yang kedua ada musyarakah atau menurun, bisa disebut musyarakah mutanakisna, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Selanjutnya pengawasan syariah transaksi musyarakah, meneliti apakah pemberi informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah. Lalu menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah atau belum. Lalu ada memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi musyarakah. Selanjutnya memastikan musyarakah terpenuhinya rukun dan syarat. Lalu memastikan bahwa bila operasional telah dibebankan para modal beserta musyarakah. Yang terakhir memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Di sini ada gambaran pengawasan syariah transaksi musyarakah. Yang pertama ada negosiasi dan akad musyarakah. Yang kedua dilaksanakan usaha produktif. Lalu yang ketiga membagi hasil usaha dari keuntungan sesuai nisbah dan kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal. Lalu dari nasabah mitra aktif menerima porsi laba, dan dari bank syariah mitra pasif menerima porsi laba dan menerima kembalian modal. Contoh soal istisna, sebuah perusahaan konstruksi akan membangun sebuah rumah dengan sistem istisna. Nilai kontrak pembangunannya 500 juta rupiah. Pemilik rumah akan melakukan pembayaran sebesar 60% di muka. Jika biaya material sebesar 250 juta dan biaya tenaga kerjanya 150 juta, hitunglah keuntungan perusahaan konstruksi tersebut. Uang mukanya 60% dikali 500 juta, hasilnya 300 juta. Lalu sisa pembayaran 500 juta dikurang 300 juta dari uang muka tadi, hasilnya 200 juta. Total produksi 250 juta ditambah 150 juta, totalnya 400 juta. Maka keuntungan perusahaan konstruksi tersebut 500 juta dikurang 400 juta sama dengan 100 juta. Jadi keuntungan dari perusahaan konstruksi sebesar 100 juta. Lalu ada contoh soal musyarakah. Ada Andi dan Budi bekerja sama dalam sebuah usaha toko kelontong dengan modal masing-masing 100 juta dan mereka menyepakati nisbah bagi hasil 60/40%. 60 buat Andi, 40 buat Budi, dan mengelola toko tersebut Andi selama 1 tahun. Jika keuntungan pada tahun pertama sebesar 60 juta, hitunglah bagian keuntungan masing-masing. Pembahasannya yaitu keuntungan Andi kan 60% dikali 600 juta. Keuntungan Andi kan 60% dikali 60 juta, maka keuntungan yang Andi miliki 36 juta. Lalu bagian keuntungan Budi 40% dikali 60 juta. Keuntungan Budi sendiri 24 juta. Karena yang menjaga toko tersebut Andi, maka
mendapatkannya lebih besar. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, kedua jenis pembiayaan istisna dan musyarakah merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan syariah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Istisna fokus pada produksi barang sesuai pemesan, sementara musyarakah menekankan kolaborasi dengan investasi. Keduanya berkontribusi pada pengembangan usaha yang berkelanjutan dan adil. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.